Halo guys, balik lagi bareng gua Aldi. Sekarang VWS settingannya jadi kayak nge-review barang ya. Tapi disclaimer ya, ini gua nggak akan nge-review barang. Cuman gua pengen memaksimalkan settingan buat atomizer. Nah, kebetulan yang bakalan kita bahas itu adalah Kion RDA by siapa ini? Hero 57. Nah, untuk produksinya sama siapa? Oh, diproduksinya oleh Fabam. Fabam itu RDA apa ya? Muse. Kalau kalian tahu mungkin Muse RDA. Nah, itu satu produksi sama si Kion RDA V2 ini. Nah, sekarang kita akan unboxing aja. Sebenarnya ini udah di unboxing sama gua karena gua perlu ngukur ukuran-ukuran dari si RDA ini. Karena nanti kita akan analisa airflow kira-kira hasilnya oke atau enggak. Oke, sekarang waktunya kita unboxing aja. Sebenarnya udah di unboxing tapi ya karena di depan kamera kita unboxing lagi. Ya packagingnya lucu ya, kayak gini. Terus ada tulisannya no gimmick, just basic. Entah apa, fisiknya dari segi mana kita nggak tahu. No gimmick. Emang ada RDA yang nggak gimmick ya? RDA yang nggak gimmick ada? Oh nggak tahu ya. Kenapa Anda main aman ya? Takut. Oh takut. Nah jadi di paket penjualannya itu ada coil, nggak tahu coil apa. Ini kayaknya sih alien, tapi dia oh enggak, ini nggak tahu ya, fuse Clapton mungkin. Nah di sini ada obeng, ada screwdriver yang kecil, terus ada o-ring juga, seal, ada seal o-ring, terus ada baut cadangan dan ada yang pin squongnya juga ya. Nah, oke, sekarang kita akan bahas tentang RDA-nya. Kalau dari luarnya sih ganteng sih, RDA ini ganteng. Cuman kalau kita lihat ya untuk bagian-bagiannya atau part-partnya itu ada apa aja di sini, di dusnya ada keterangan ya. Jadi ada drip tip, terus ada slit airflow entry hole, terus durable PVD vacuum plating finish. Oh, materialnya pakai 304 stainless steel. Nah, di dalamnya itu ada airflow diversion cap dan micro dot airflow conditioner. Wah, lucu conditioner. Jadi kayak sampo ya. Block type postless deck 304 stainless steel. Oh, semuanya pakai stainless steel 304. Nah, kita bongkar aja. Dan kebetulan Pak kameramen, ini mejanya goyang-goyang, jadi sorry kalau misalnya gue bisa mainin gini. Oke, siap. Aman. Ya, ini juga jadinya jatuh. Nanti tolong next diperbaiki. Sup. Ya. Nah, di sini ada 4 bagian. Di sini ada posnya, ada capnya. Ya, biar gampang ini outer cap dan ini inner cap. Dah, that's it. Biar gampang ngejelasinnya. Nah, ini untuk bagian luarnya. Nah, di sini ada lubang, ini fungsinya untuk air hole. Ya, kelihatan ya. Ini air hole. Nah, di sini ada air hole lagi. Nah, fungsinya kalau kalian di sini lihat itu fungsinya sebagai air tunnel atau boleh dibilang ini untuk mengarahkan udaranya keluar di air hole yang sebelah sini nih. Ya. Ini materialnya sepertinya Ultem ya. Nah, ini ya yang tadi digadang-gadang SS304. Nah, di sini ada decknya. Decknya blok ya, tadi namanya blok postless, block type postless. Oke, nah ini postless. Nah, kira-kira ukurannya berapa? Kita ukur dulu dong. Oke, nah sekarang kita ukur ya. Ukurannya kurang lebih 24 mili. Lalu posnya ya, decknya ini dari luarnya itu sekitar 23 mili. Ya, 22 sih, 22,7 mili. 22,7 ya. Nah, ini bagian-bagiannya dan ini drip-dripnya lucu ya. Jujur menurut gua ini agak ribet ya untuk masukinnya. Jujur menurut gua karena lu harus masangnya kayak gini dulu terus baru pasang kayak gini.
Nah, ini pun agak susah. Nah, tapi ya sudah ya. Mendingan kita langsung aja analisa airflow-nya, kira-kira hasilnya akan seperti apa, dan nanti langsung kita coba build RDA ini sesuai dengan hasil analisa airflow. Oke? Ya, oke guys. Sebelumnya kan gue tadi bilang ya, ini udah gue ukur, udah gue gambar juga di SolidWorks. Itu aplikasi yang gue pakai untuk ngecek kira-kira airflow-nya itu akan seperti apa. Nah, di sini udah muncul ya gambarnya. Nah, nanti di sini itu gue udah bikin komplit dari inner cap-nya, terus ada outer cap-nya, terus deck, sama ini asumsi ini adalah coil yang kita akan pasang. Nah, di sini. Nah, untuk tingginya sendiri, tinggi coilnya gue pakai yang 7,5 ya, 7,5 mili. Karena lubang posnya pun untuk masukin kaki coil itu cukup dalam, itu sekitar 6,5 mili. Oke, nah seperti ini. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu kira-kira tingginya itu berapa sih untuk decknya? Nah, untuk decknya sendiri dia tingginya kurang lebih 8 mili. Ya, 8 mili. Jadi menurut gua ini decknya cukup tinggi loh. Ya, kita cek dulu dimensinya apakah betul. Sorry. Nah, ini tingginya kurang lebih 8. Ya. Sip. Nah, ini tingginya kurang lebih 8 mili. Jadi boleh dibilang ini tinggi banget ya guys ya. Jadi decknya tinggi coy. Jadi ini kalau misalnya kita pasang coil pun dia nggak akan pas di airflow. Bukan airflow, sorry. Ini nggak akan pas di air hole ya. Sekitar 8 mili lah. 8,01 mili. Nah, sekarang ini dengan jarak coil itu kurang lebih 1 mili ya. Jadi bagian bawah coil, ini gua buka aja kali ya. Ini gua buka aja. Nah, jadi dari bagian bawah sini ke deck, ke pos sini, itu jaraknya kurang lebih 1 mili. Kenapa gua buat 7 mili? Kenapa bang nggak pendek aja gitu, nggak pakai filling? Karena kalau pakai filling nanti nggak ketahuan hasilnya beneran atau enggak segitu ya. Nah, ini buat teman-teman yang penasaran bener nggak sih gitu. Nah ini kita naikin dulu sekitar 1 mili, jadinya 7,5 mili ya tinggi kaki coilnya. Nah, kalau udah kita save, lalu kita tes aja langsung. Nah, langsung kita tes. Nah, udah tinggal nunggu hasil tesnya keluar. Dan by the way, ini nggak gua arahin untuk laju alirannya atau airflow-nya. Jadi ini memang dideteksi sesuai dengan apa yang gua gambar. Jadi kalau misalnya ada, wah ini diarah-arahin gitu biar kelihatan jelek, no. Atau misalnya, wah ini dibagus-bagusin, enggak juga. Jadi memang gambarnya kayak gini ya udah, nanti hasil airflow-nya ya kayak gitu. Ya. Dan ini cukup lama karena menurut gua memang RDA ini sedikit kompleks ya. Kelihatannya itu kayak top airflow ya, alirannya dari atas, tapi taunya jadinya side airflow karena ada air tunnelnya di sini ya. Oke, nah ini akan kita langsung lihat aja ya, kira-kira hasil airflow-nya seperti apa. Nah, ini kalau pakai tinggi yang
7,5 itu airflow-nya jadi kayak gini ya guys ya. Nah, jadi aliran udaranya itu pas masuk itu nyapunya tuh paling banyak di bawah. Nah, di bagian atasnya nggak terlalu banyak. Sayang banget ya. Soalnya kalau kita lihat, ini kalau kita hide dulu aja, hasilnya kita hide. Ini kalau teman-teman lihat, bisa lihat di sini, ini air hole, ini coil. Nah, air hole-nya itu nggak bisa sejajar. Kenapa? Karena decknya terlalu tinggi. Nah, kalau misalnya decknya agak diturunin sedikit, mungkin air hole sama coilnya bisa sejajar. Mungkin hasilnya akan lebih baik. Nah, sekarang kita coba turunin lagi posisi coilnya, kira-kira apakah hasilnya akan lebih baik lagi atau enggak. Oke. Nah, sekarang kita ubah lagi tingginya, kita pakai yang pas 7 mili. Nah, ini udah, kita save lagi dan kita tunggu lagi hasilnya ya. Langsung kita play aja untuk dapat kalkulasinya. Nah, ini udah ya, udah muncul hasilnya. Kalau kita tingginya sekitar 7 mili tinggi kaki coilnya. Nah, ini lebih baik sih kalau menurut gua, karena dia nyapu ke seluruh bagian coil ya. Nah, ini kalau misalnya ada kapas mungkin akan lebih terarah. Nah, kira-kira apakah hasilnya akan sesuai kalau kita coba build di area-nya langsung? Ya udah, kita langsung tes aja ya dengan tinggi kaki coil 7 mili. Oke guys, nah itu tadi hasilnya ya, kira-kira kayak gitu untuk airflow-nya. Nah, sekarang waktunya kita build pakai settingan yang tadi udah kita analisa dengan tinggi kaki coil 7 mili. Nah, untuk kapasnya gue mau pakai Kendo dan coilnya kita pakai coil Teco. Ya, ini coil sih, bukan Teco, tapi namanya Teco. Nah, langsung kita build aja. Kelihatan nggak ini dari atas? Kalau udah, packagingnya buang aja. Ini kita akan pakai tinggi kaki coilnya 7 mili ya. Berarti kalau ini 1 mili, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6. Berarti ini 4. Tinggal tambahin 3. Sip, 7 mili. Sip. Udah ya, kayak gini. Jaraknya cukup mepet ya sama deck. Nah, sekarang kita turunin. Nah, ini kebetulan mod gua SX Mini G-Class yang V2 ya. Kita panasin di 2,5 volt. Bareng nyalanya. Nah, buat teman-teman yang biasa coiling itu selalu diingat ya, nyalanya harus bareng.
Karena kalau nggak bareng nanti bisa sebelahnya masih basah, yang satunya udah kering. Oke. Nah, biar gua anaknya jadi kayak anak Hero 57 banget. Ini di sini gue pakai Sub-Ohm Blueberry Donut. Nah, kalau pakai kendo itu memang agak tricky, jadi kalian harus priming dulu biar liquidnya itu benar-benar nyerap ya. Kayak gini. Sip. Nah, di sini gue main di 3,7 volt di 81 watt berarti. Rasanya gimana ya? Throat hitnya sih kerasa banget sih. Karena sepengalaman gua kalau misalnya honeycomb itu throat hitnya pasti naik. Ya, not bad lah untuk harga 360.000. Terus buat penyuka throat hit ini bakalan cocok sih. Terus kalau buat gua ya, masang capnya sih agak ribet ya. Kayak tadi, jadi memang agak susah kelihatannya ya. Mana lubangnya gitu, mana yang harus dipasinnya gitu, agak susah. Dibilang enak banget sih, buat gua pribadi enggak. Tapi itu juga bisa berpengaruh dari coil atau kapas yang kalian pakai juga. Ya siapa tahu settingan kalian lebih enak, ya gunakan aja settingan itu. Tapi kalau misalnya ini gua buat teman-teman yang masih bingung kira-kira settingannya bagusnya berapa, nah itu yang gua pasang di sini. Gatel pak. Terus itu anjir, gatel guys. Oke lah, ini Kayon RDA V2 buat teman-teman yang pengen beli, silahkan coba dulu. Kata-katanya apa sih anjing? Oke guys, buat teman-teman yang penasaran bisa langsung coba aja langsung ya. Karena kalau menurut gua enak, buat kalian belum tentu, dan menurut kalian enak juga belum tentu buat gue. So mungkin sekian Vape with Sharing hari ini dengan konsep apa ini? Analisa airflow, apa? Unboxing, review kita. Ya review ya. Review TV apa? Vonis. Ngevonis kita. Wow, serasa jaksa pak. Ih. Nah, ya serasa ya mungkin ini Vape with Sharing versi review lah. Oke guys, sampai jumpa di next konten. Buat teman-teman jangan lupa subscribe dan nyalain tombol lonceng. Kalau misalnya kalian suka, silahkan tekan tombol like. Dan kalau misalnya kalian punya requestan pengen nganalisa RDA apa lagi atau atomizer apa, tinggal tulis di kolom komentar. So, see you guys. Gue Aldi dari Vape Education. So, bye-bye.